Maghfirah. Insya Allah kita akan mengikuti. Saya dengan Mbak Mia mau mengikuti mabit 1 malam di Kampung Maghfirah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, atau nuwun, sangat bagus. Ya bagus. Ayo, kita langsung masuk. Wabarakatuh. Terima kasih Jeng Yung, saya udah diajak jalan-jalan belajar agama di Kampung Maghfirah. Ya, kita bersama-sama mendalami agama. Insya Allah kita biar bisa husnul khotimah kelak. Amin, amin ya rabbal Pada waktunya alamin. harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa ngulangi lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ikut lebih banyak lagi teman-teman kita yang ikut. Salam. Ji. Ya, alhamdulillah, rabbil alamin. Terima kasih. Sampun, matur nuwun. Saya ulangi, mungkin ada beberapa yang baru pertama kali ke sini. Ada yang baru pertama kali ke sini, ya Bunda? Ada. Masya Allah. Bagaimana perjalanannya ayah Bunda? Ya, Luar kita biasa. doakan semoga setiap perjalanan yang ayah Bunda lakukan Allah catat sebagai amal ibadahnya dan Allah catat sebagai penggugur dosa-dosanya. Masya Allah. Baik, ayah Bunda semuanya. Ketika saya bilang apa kabarnya hari ini, jawabannya Alhamdulillah. semakin bahagia, semakin semangat, makin bermanfaat. Allahu Akbar. Kami ulangi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semakin bahagia, semakin semangat, Semakin bermanfaat. Allahu Akbar. Masya Allah. Siap? Siap. Baik, kita mulai. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semakin bahagia, semakin semangat, Semakin bermanfaat. Allahu Akbar. Kalau semakin bahagia, bisa semakin bahagia, semakin semangat. Ayo Bunda semuanya, jumlah kita sekarang 650 orang. 600. Masya Allah. Berapa? 650 orang. Mari kita getarkan ke Masjid Kampung Maghfirah ini. Siap? Tunjukkan rasa semangatnya, tunjukkan rasa bahagianya, karena kita semuanya akan menyambut bulan suci Ramadan. Baik, kita ulangi dengan rasa bahagia, dengan semangat, dengan penuh rasa ingin menjadi kebermanfaatan. Siap? Siap. Baik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semakin bahagia, semakin semangat, semakin Allahu Akbar. Masya Allah. Sekarang mari semuanya tersenyum. Tersenyum dan tunjukkan rasa bahagianya. Ya, mari kita sama-sama ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hingga hari ini sudah semuanya yang masih Allah izinkan untuk menuntut ilmu. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang kepada ayah bunda semuanya. Hingga dari jauh-jauh ada yang dari Padang, Sumatera Barat, Makassar, Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Tengah datang ke Kampung Maghfirah untuk menuntut ilmu. Dan ini ayah bunda semuanya bukan karena kebetulan, bukan karena terjadi karena kesengajaan, tapi ini adalah semuanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan kepada ayah bunda semuanya, menginginkan ayah bunda semuanya berada di surga. Maka mari kita berdoa sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di masjid ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengumpulkan kita di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda semuanya,
Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kita untuk hidup sampai saat ini. Dan beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bukan berarti ayah semuanya kita nggak tahu apakah kita akan sampai ke bulan Ramadan apa enggak. Maka mari kita berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Senang gak Bunda? Senang. Senang? Senang. Saya senang sekali. Ayah Bunda tahu para ulama salaf terdahulu bahkan berdoa untuk dipertemukan kembali di bulan Ramadan setelah Syawal. Ketika takbiran ini berkumandang, para ulama salaf langsung berdoa, ya Allah, pertemukanlah kembali aku kepada bulan Ramadan. Maka hari ini ayah bunda semuanya, kita akan menyambut tamu yang mulia. Maka mari kita sama-sama mempersiapkan diri. Hal apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Tapi sebelumnya ayah bunda semuanya, kami panitia izin menginformasikan dan menghimbau beberapa hal penting kepada ayah bunda semuanya. Ikuti saya ayah bunda semuanya. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Saya berniat beritikaf di masjid ini lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga setiap detik, setiap menit, dan setiap jam yang kita lalui di Masjid Kampung Al-Ghurra ini Allah catat sebagai amal pahala bagi kita semuanya. Amin. Baik, ayah bunda semuanya, izin kami menyampaikan tata tertib selama kegiatan Tarhib Ramadan di Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati guru kita pimpinan Kampung Mahfirah Ustaz Dr. Ahmad Hatta MA, beserta para masyayikh, para dosen, para guru, pengasuh dan pembimbing Kampung Mahfirah. Yang terhormat dan sangat kami banggakan Bapak Ibu semua jamaah Mabit Iktikaf Kampung Mahfirah tanggal 15-16 Februari ini dalam rangka menghadiri Thalabul Ilmi dengan tema tentang Tarhib Ramadan, persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita diberikan kesehatan, diberikan kelapangan dan kemudahan untuk hadir di Kampung Mahfirah ini dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka beribadah, dalam rangka bersilaturahim. Kami yakin, mohon maaf Bapak Ibu, pesertanya udah banyak, udah 650. Kita kapasitasnya mungkin sekitar 600, ini udah 650. Ada yang melotot, gak apa-apa, kami pokoknya boleh datang. Tidurnya di selasar atau di mobil, duduknya nyempil-nyempil. Begitulah orang yang dimudahkan Allah untuk bisa hadir di sini. Dan ada beberapa jamaah yang seperti itu. Malah ada yang kemarin sore minta hadir ke sini. Ya kami sampaikan nggak apa-apa dengan kondisi seperti ini, dengan
dengan kita rame-rame seperti ini, dengan dimudahkan oleh Allah hadir di sini, insya Allah yang lain pun yang sudah daftar jauh-jauh hari berlapang hati bahwa yang datang belakangan pun juga sama-sama duduk bersama dengan kita di sini, menikmati manisnya, indahnya jamuan majelis ilmu yang akan disampaikan oleh para guru kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah. Pembangunan kepanitiaan pembangunan di sini kami menyampaikan bahwa di Kampung Muafirah ini ada berbagai bangunan yang Bapak Ibu mungkin bisa lihat, yang sudah beberapa kali ke sini biasanya sudah keliling-keliling dan tahu bangunan-bangunan apa saja. Tapi lagi Bapak yang Ibu baru datang pertama kali ke sini atau baru datang sekarang ini ingin tahu lingkungan sini, bisa kami informasikan beberapa hal sebagai berikut. Secara singkat kami akan sampaikan bahwa di Kampung Muafirah ini ada pendidikan formalnya Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam, STIPI. STIPI, Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam, itu adalah sekolah pengkaderan guru. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang sekolah di sini, yang kuliah di sini siap untuk menjadi guru. Kita mengistilahkannya guru pejuang. Tadi MC kita, Ustaz Ferry, adalah mahasiswa STIPI. Mahasiswa STIPI Muafirah semester 6, Ustaz Ferry semester 6. Mereka yang di STIPI ini baik putra maupun putri adalah full beasiswa belajar di STIPI Muafirah dan siap untuk menjadi guru. Nanti akan menjadi guru di mana saja, di mana berada harus mengemban amanah sebagai guru, walaupun nanti ada profesi lainnya, guru yang sebagai mungkin jenderal, sebagaimana Imam Sudirman. Dan mereka pun di sini mahasiswa STIPI ini dipersiapkan juga mental dan fisiknya sebagai pejuang dengan semua diwajibkan resimen mahasiswa. Jadi Bapak Ibu yang dia pakai hijau-hijau itu adalah mahasiswa yang mereka dilatih oleh militer untuk mempunyai fisik dan kemampuan yang kuat, di samping dia sebagai ulama nantinya insya Allah. Jadi mereka juga wajib menwa, dan kuliah di sini kami sampaikan full beasiswa. Ada yang bertanya-tanya untuk operasional full beasiswa itu dari mana? Nanti mungkin cerita berikutnya akan kami sampaikan, atau nanti kami akan singgung sedikit bahwa mereka ini datang ke sini dengan ikhlas untuk ilmu, untuk mengabdikan ilmu nantinya sebagai guru, dan dibiayai oleh kita semua, termasuk untuk pembangunan ini. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alladzina Raditu billahi rabbah. Raditu billahi rabbah. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wa bil nahiyati ya Rasulullah. Rabbi shrah li sadri. Rabbi sahri sadri Wa yassir li amri. wa yassir li amri Wahlul uqdatan min lisani. wahlul uqdatam min lisani Yafqahu qawli. yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma. warzuqni fahma. Amin. Amin. Baik, kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Ahmad Hatta, waktu dan tempat kami persilahkan. Keturunan dari siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani, dan memang beliau salah satu keturunannya. Ya, alhamdulillah. Kamu salah kemana? 1 tahun setengah kurang lebih beliau di sini, dan belum bisa bahasa Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan bisa bahasa Indonesia sampai tanpa terjemah. Dan insya Allah kita akan sharing
Ya belajarnya gimana ya? Nah ini nyampaikan ke kitanya Kita mulai dengan Iya. doa. Mari Ibu Bapak Pakai bahasa menanggalkan Arab. kedua tangannya. terjemahkan. Berdoa seperti Iya. yang tadi. Saya 10 kali, Ibu Bapak 10 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha huwal hayyul qayyum. Wa natubu ilaihi. Raditu billahi rabban. Rabbillahi rabbah Wa bil islami dinan. wa bil islami dina وبمحمد نبيا ورسولا wa bil muhammadin nabiyya rasulullah. رب اشرح لي صدري Rabbi sahri sadri ويسر لي أمري wa yassir li واحلل amri عقدة من لساني wahlul uqdatam min يفقه lisani قولي yafqahu qawli. اللهم انفعنا Allahumma fa'na بما علمتنا bima alamtana وعلمنا wa ما alimna ينفعنا ma yafa'una وارزقنا وزدنا علما warzuqna wasna ilma. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم La haula wa la quwata illa billahil aliyil آمين alim. آمين يا رب العالمين. Amin. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semakin bahagia, Semakin semangat, semakin semakin bermanfaat. Allahu Allah. Akbar. Dengan meminta maaf Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Itu semesta caranya. alam. Dia itu yang menerjemahkan. Salawat dan salam tercurah terlimpah kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada keluarga dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Kemudian حياكم الله آبائي وأمهاتي إخواني وأخواتي في مغفرة. ahlan wa sahlan, selamat datang ibu dan bapak, saudara dan saudariku di Kampung Magfirah. أنا سعيد بلقياكم هذه الأمسية. Syekh sangatlah senang bisa bertemu dengan calon-calon penghuni surga semua. هل أنتم سعداء؟ Apakah ibu bapak senang juga? Senang. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. Ibu bapak datang dengan kebaikan dan selamat. Ibu bapak sekalian dijamu dari jamuan yang turun dari surga. Amin. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا رمضان ويعيننا فيه على الصيام. Kita minta kepada Zat yang pemilik arsy dan juga agung untuk menyampaikan kita semua ke bulan Ramadan. Amin. جعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. Dan menjadikan kita saum dan mengisi Ramadan dengan qiyam beserta pengharapan iman dan pahala yang banyak. واجعلنا فيه من عتقائه من النيران. Dan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api nerakanya. Amin. ثم أما بعد الجنة Hatta jannah, همة himma himma, القمة fawqal qimmah, حتى الجنة hatta jannah, ثبات ثبات sabar sabar, حتى الممات hatta mamat, ثبات ثبات sabar sabar, حتى الممات hatta mamat, ثبات ثبات sabar sabar. حتى الممات. Di bulan 2 kali himmat himmat,
fauqal qimmah, melebihi gunung-gunung tertinggi. Untuk kita taat pada Allah. Fauqal qimmah hatta jannah, sampai finish kita mana? Surga. Sabar, sabar. Terus saya tadi sudah mendapat. Sabit qalbi adik, ya Allah, istiqomahkan teguhkan kami dalam agama ini. Hatta mamat, sampai kami wafat. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rawal Imam Ahmad fi Musnadih. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. والإمام أحمد في مسنده عن الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال Imam Ahmad meriwayatkan dari musnadnya, Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan itu Al-Quran di Lailatul Qadar. ليلة القدر تكون في شعبان أليس كذلك؟ Lailatul Qadar di bulan Sya'ban, betul? Alhamdulillah ibu bapak nggak tidur. ليلة القدر في آخر من شهر رمضان. Lailatul Qadar di akhir-akhir Ramadan. Nah, أيضا يسمى هذا الشهر شهر الصبر. kemudian nama lain Ramadan, itu pentingnya Ramadan adalah dinamakan dengan Syahrus, bulannya kesabaran. لأن المسلم فيه يصبر عن الشهوة وعن الطعام وعن الشراب. Karena orang muslim yang saum akan bersabar dengan syahwat dan juga syubhat. والله سبحانه وتعالى قال في أمر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Dan ganjaran Allah bagi orang yang sabar dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar ajrun bighairi hisab, yaitu pahala yang tak terbatas. وأيضا ما يدل على أهميته أن الله سبحانه وتعالى في كل ليلة له عتقاء من النار. Penting Bapak, bahwa Allah mengatakan kepada Rasulnya, di setiap malam Allah siapkan hamba-hambanya atau malam yang mana utaqa'u minan niran, untuk membebaskan hamba-hamba tersebut dari api neraka. والأواخر بإذن الله سيدرك ليلة القدر. Maka bersemangatlah dari sekarang untuk berniat beriktikaf. Barang siapa yang menyisikan waktunya 10 malam terakhir untuk mendapatkan Lailatul Qadar, mudah-mudahan kita dapatkan dan lebih baik daripada 10 bulan. من منكم عمره 8 سنة؟ Adakah di sini yang usianya 80 tahun? لا يوجد؟ 80 tahun, Bu? كلهم شباب؟ ما شاء Masya Allah, nggak ada, semuanya kayak para pemuda. ما شاء الله. Ada? Wujud sih? موجود 80 سنة تعيش الحج 80 سنة ليلة واحدة من بعد العشاء إلى الفجر تعدل عبادة 83 سنة. Perhatikan Bu, Ibu usianya 80 tahun. Di malam itu kita dari Isya sampai kemudian subuh beribadah berimbang dengan ibadah selama 83 tahun lamanya. Itulah malam Lailatul Qadar. أحرص كل الحرص على قراءة القرآن وعلى إدراكه. Maka bersemangatlah untuk memperbanyak tilawah Al-Quran dan juga untuk beramal soleh di dalam Ramadan. وعلى إدراك ليلة القدر بالاعتكاف بإذن الله عز وجل. Dan juga mendapatkan Lailatul Qadar itu kalau kita bisa ideal itu dengan i'tikaf. هذه بعض الأمور التي تدل على أهمية هذا الشهر الكريم. Inilah beberapa perkara yang menandakan begitu pentingnya akan datangnya tamu kita yang agung itu. وهو شهر العمل لا شهر الكسل والنوم. Bahwa Ramadan tempatnya beramal, bukan tempatnya bermalas-malasan atau untuk tidur. وكان فيه غزوات للرسول صلى الله عليه وسلم منها غزوة بدر الكبرى وفتح مكة في رمضان. Perhatikan sejarah Rasulullah SAW di bulan Ramadan, di Fathu Mekah, Ghazwah Badr di bulan apa Bu? Ramadan. ومن عرف أهمية الشهر استعد له بالتوبة النصوحة والاستغفار والدعاء. Barang siapa yang mengetahui manfaatnya suatu hal, maka dia pasti sudah persiapkan dengan taubat, dengan memperbanyak istighfar dan juga amal soleh untuk mengisinya. Kita ikhlas hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان من قام رمضان
من قام ليلة القدر كل ذلك يقول إيمانا واحتسابا. إيمانا بأن الله فرض الصوم، واحتسابا ابتغاء وجه الله عز وجل. Karena di antara hadis dari Rasulullah SAW 3, man soma barang siapa yang saum, man qoma barang siapa yang menegakkan qiyam di Ramadan, man qala lailatul qadri barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar. Di sini disandingkan dengan imanan, dengan penuh keimanan. Yang kedua wahtisaban, dan berharap pahala ya yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian disabdakan oleh Rasulullah SAW. قال صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى والقرآن على خاتمة الكتب السماوية، لأن الله قال إنا أنزلناه أي القرآن الكريم في ليلة القدر. Yang ke 10 ya? 9 udah. 10, baik. Bahwa orang yang saum beriman kepada kitabullah. Orang yang saum beriman kepada kitabullah karena kitabullah diturunkan di malam Lailatul Qadar, yaitu Al-Quran, di bulan Ramadan. كيف نزل القرآن؟ نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة على حسب الحوادث والغزوات. Perhatikan Bapak, bagaimana proses turunnya Al-Quran. Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, namanya Baitul Izzah di langit dunia. Dan di langit ke dunia itu turun secara berturut-turut selama 23 tahun namanya. وبيت العزة الذي ورد في سورة الطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. بيت المعمور هو الذي يكون فوق الكعبة مباشرة في السماء، لو سقط هكذا سقط على الكعبة. هذا البيت في السماء يطوف فيه الملائكة، فنزل القرآن أولا من اللوح المحفوظ إلى البيت العزة، ثم نزل خلال 23 سنة مفرقة إلى البيت المعمور. أولا اللوح المحفوظ، البيت المعمور وبيت العزة، ثم بعد ذلك إلى بيت العزة وبيت المعمور. Ibu bapak, Lauhul Mahfuz itu, diperhatikan Ka'bah, sekarang lihat Ka'bah. Di atas Ka'bah itu namanya Baitul Ma'mur, atau disebut juga dengan Baitul Izzah. Di sana turunnya Al-Quran dan turun para malaikat tawaf. Dan di atasnya Baitul Izzah, Baitul Ma'mur, itulah Lauhul Mahfuz. Jadi sejajar. Kalau itu runtuh, maka yang akan terkenal ke Ka'bah langsung. وهذا البيت المعمور كل يوم تطوف فيه الملائكة 70,000 ملك يطوفون فيه فلا يرجعون إلى يوم القيامة. كل يوم 70 يخرجون ويأتي 70,000 كل يوم إلى يوم القيامة. Perhatikan, dan di Baitul Ma'mur setiap hari yang masuk 70.000 malaikat dan tidak keluar kecuali yaumul qiyamah. Artinya masuk 70.000 tawaf terus setiap harinya. Malaikat tepat di atas Ka'bah itu. Jadikanlah kami bersama orang-orang yang mencintaimu, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu mencintaimu dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Memaafkan, yang Maha Dermawan. Ampunlah semua dosa-dosa kami, ya Rabbal Alamin. Allahumma la tada' lana fi hadhihi as-sa'ati al-mubarakah dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan jadikan di antara kami tersisa dosanya sedikit pun kecuali Engkau ampuni semuanya di majelis ini, ya Allah. Amin. Jika ada yang berhutang, tolong tutupi hutang-hutangnya. Amin. Dan jika ada yang bersedih, Engkau berikan solusi atas kesedihannya. Amin. Jika ada yang sakit, tolong obati dan sembuhkanlah, ya Allah. Amin. Dan jika ada yang kesusahan, maka berikanlah jalan keluar atas setiap kesusahannya, ya Allah. Dan jika ada yang bersafar, berikanlah safar yang mudah dan kembali lagi dengan keadaan selamat ke keluarganya, ya Allah. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami
berperilaku zalim pada diri kami, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, maka kami sungguh sangat merugi, ya Allah. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka, jauhkanlah kami dari api neraka, jauhkanlah kami dari api neraka, ya Allah. وادخلنا ووالدينا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. Dan masukkanlah kami serta orang tua kami dan semua yang kami cintai ke dalam surga dengan penuh kenikmatan, ya Allah. Amin. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. Ya Allah, masukkanlah kami ke surga-Mu tanpa hisab dan tanpa pernah diazab. وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. Dan rezekikanlah kami bisa melihat wajah-Mu yang maha suci, ya Allah. Amin. Amin. توبة النصوح والثبات على هذا الدين حتى نلقاك. Rezekikanlah pada kami untuk bisa mudah bertaubat sebelum wafat dan Kau ampuni semua dosa-dosa kami, ya Allah. Amin. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Salawat dan salam dan semua apa yang kita mintakan segala puji bagi Allah. جزاكم الله خيرا. Amin. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak kepada Allah. Tempatkanlah ia dalam syahid di jalanmu. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, kabulkanlah dan sampaikanlah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga sampaikanlah salam. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan tilawah bersama, akan dipimpin oleh Ustaz Nabi Fatih Hafiz. Kita sama-sama baca bersama-sama. Yang ditimbang, bukan apa? Badannya ditimbang, yang ditimbang apa? Tarawehnya, sedekahnya, puasanya. Itu punya berat timbangan. Yang repotnya kita salah numpuk. Yang ditumpuk yang nggak ada beratnya. Emas batangan 1 ton, rupiah 1 T. Pas nanti ditimbang apa? Makanya Pak, sebelum yang kita miliki kehilangan berat, konversi. Apa? Konversi. Dan bulan konversi itu diantaranya Ramadan. Makanya menjadi tadi orang tadi ketika sedekah 500 itu kalau kita wah banyak ya. Kalau dia mumpung bisa konversi. Jadi sedekah itu Pak bukan bagi-bagi, bukan. Sedekah zakat bukan bagi-bagi, konversi. Apa Pak? Konversi. Apa Pak? Konversi. Bu, apa Bu? Konversi apa itu konversi artinya? Tukar. Barang yang laku di sini ditukar dengan barang yang laku di sana, itu konversi. Makanya yang paling enak adalah di sini banyak, di situ juga banyak. Jangan sampai di sini banyak, Sana sedikit. di sana nggak ada. Kalau di sini sedikit, di sana banyak, alhamdulillah. Tapi yang paling bagus di sini banyak, di sana banyak. Dan bulan konversinya diantaranya adalah Bulan konversi Ramadan. waktu, konversi tenaga. Makanya itu saya sebutkan Bapak dan Ibu, mohon maaf, banyak orang yang bela-belain. Nanti besok kita bahas. Sholat tarawih itu jangan cari yang pendek, nyesel. Nanti nyalain imam Pak kita Pak. Kalau di sini nyalain imam kenapa panjang? Nanti di akhirat nyalain imam kenapa pendek? Konversi, sedekah itu besok kita bahas. Agenda Ramadan butuh tenaga, butuh waktu, butuh dana. Semuanya ada nilainya, insya Allah. Ya. Jadi insya Allah kalau percaya dengan takwa tadi, Ramadan itu wow. Apa? Makanya Rasulullah kalau sudah ketemu Ramadan langsung mengatakan, "Atakum syahrul mubarak."
Senyum Rasulullah. Anakku, Syahrul Mubarak. Kata Allah, ngasih kabar gembira. Masya Allah, kalian telah dapat bulan penuh. Berkah apa yang berkah? Nilai. Jadi semua yang kita kerjakan di Ramadan ini jadi nilai. Nilai di dunia dan nilai di akhirat. Terima kasih. Kita siap-siap untuk sholat apa? Zuhur. Insya Allah besok lebih detail lagi apa yang harus kita kerjakan di Ramadan. Nanti setelah zuhur akan ada ceramah tentang bagaimana ketika iman itu kuat mengisi Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Ahmad Hatta. Baik ayah bunda semuanya, mari setelah ini kita sama-sama persiapan untuk melaksanakan sholat zuhur. Silakan ayah bunda untuk kamar mandinya bergantian ya. Silakan sebagian mungkin sekarang untuk kamar mandi untuk persiapan sholat zuhur. Kita geser yang kanan. Ini juga masih udah termasuk ya Bu sini. Ya itu. Oh. Antri apa makan? Antri makan. 600 orang. 600 orang bergilir. Oh, dari sana juga. Ada 8 jalur, 2 3 4 banyak sekali anaknya. Iya, ada. Soalnya ada ikan asin kali ya. Iya. Jambu. Enggak. Alhamdulillah. Semakin bahagia, semakin semangat, semakin bermanfaat. Allah Akbar. Alhamdulillah, masya Allah. Semuanya di sini Allah bahagiakan hidup dan matinya. Allah istiqomahkan sampai akhir mendapatkan husnul khatimah. Amin. Dan Allah berikan pahala jariah dengan manfaat sebelum matinya. Amin. Ibu bapak, alhamdulillah teman-teman kita sudah ada Syekh beliau Dr. Ini sudah kenal dengan beliau? Sudah. Oh, masya Allah. Belum ya? Baik, mohon izin. Baik, saya izin mengenalkan beliau. Nama beliau Syekh Dr. Riyad bin Ahmad Diyar, SMA. Beliau di sini sudah 6 tahun dengan keluarganya dan alhamdulillah sama sudah jadi warga Indonesia nih. Syekh, ya, alhamdulillah. Memang spesialis beliau di fikih ibu bapak. S1 S2 S3-nya doktor fikih dan sempat tinggal di Madinah 23 tahun, 7 tahun menjadi dosen di Universitas Madinah sama dengan Syekh Ali. Dan alhamdulillah 2020 kurang lebih atau 2019 bergabung dengan kita bersama keluarganya. Dan selain itu juga beliau, kalau ibu bapak lihat di Hafiz RCTI, untuk tahun ini dan tahun lalu juga jadi juri ya, dengan suara yang masya Allah dari imami dan insya Allah tahajud juga bersama beliau. Yang dengan ilmu itu kita semakin taat pada Allah, semakin takut pada Allah, dan menjauhkan dari segala dosa-dosa dan segala hal yang akan merusak amal soleh kita. Saya pimpin dari ibu bapak mengulanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha huwal hayyul qayyum. Wa natubu ilaik.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا وزدنا علما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. Amin. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan fikih tentang hukum shaum dan i'tikaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampung Maghfirah. Ahlan wa sahlan fi qaryatil Maghfirah. Semua sehat? Kullukum sehat? Alhamdulillah. Gantian. هذا المنظر الجميل يذكرني قبل أكثر من 15 سنة عندما كنت أذهب إمام إلى كندا. Katanya udah bisa bahasa Indonesia. صلاة العشاء قبل التراويح كنت Katanya udah bisa bahasa Indonesia. والمسجد يمتلئ مثل هكذا. هذا الشيء يفرحني. Suasana ini mengingatkan aku 15 tahun yang lalu ketika aku menjadi imam di Kanada selepas sholat Isya, dan penampakannya seperti ini, dan ini mengingatkan beliau dan sangat senang dengan keadaan seperti ini. As'alullah jalla jalaluhu kama jama'ana fi hadzal masjid an yajma'ana ma'a nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fi firdausil a'la. Semoga Allah sebagaimana yang telah mentakdirkan kita berada di masjid ini untuk dikumpulkan kembali di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal ikhwah wal akhawat. Saudara dan saudariku, dhaifun karimun yatruqu babakum. Tamu yang mulia sedang menunggu dan sedang mengetok pintu kita. Hadha dhaif, tamu ini Rabbul Alamin syarrafahu, yang mana Allah Rabbul Alamin telah memberikan keutamaan dan kemuliaan padanya. Ja'alahu a'zam asy-syuhur, dan Allah telah menjadikannya seagung-agungnya bulan. Wa anzala fihi a'zam al-kalam, dan juga diturunkannya sebaik-baik perkataan. Wa ja'ala fihi a'zam lailatin, bahkan di dalamnya ada malam yang terbaik di antara semua malam. Akan tetapi, ala man yajib, kepada siapa diwajibkan? Yajib ala jami'il muslimin. Apakah kepada seluruh kaum muslimin wajib? Wajib. Kullu muslimin, setiap orang Islam wajib. Majnun, orang gila, saghir, anak kecil, la yastati', yang nggak bisa, kabir, orang tua, musafir, yang sabar, sakit, yang sakit, marid, nggak. Al-mar'a haid nifas, ibu-ibu yang sedang haid atau nifas, tidak. Idzan man alladhi yajib alaihi siyam Ramadan? Artinya kepada siapa wajib Ramadan itu? Al-muslim. Pertama, muslim. Hada syurutul wujub. Ini syarat wajib. Yani ala man yajibu siyam Ramadan. Syarat wajib baginya untuk shaum Ramadan. Muslim. Yang pertama, muslim. Ini orang aqil, berakal, baligh, baligh. Anak puasa boleh? Aku sedang berpuasa, boleh? Boleh. Boleh. Lakin laysa wajib. Namun tidak wajib. Idza al-walad la yasum la ya'tham. Karena anak kecil gak puasa, gak berdosa. Idza balagha yajib. Namun kalau sudah balik maka wajib. Wajib.
قبل البلوغ لماذا نأمره بالصيام؟ Baik, sebelum balik, bagaimana kita mendidiknya untuk saum? Kenapa kita harus ajarkan anak kita saum? مثل ما نأمره بالصلاة Sebagaimana kita ajarkan anak-anak kita untuk sholat, حتى إذا بلغ يكون قد اعتاد العبادة. supaya ketika sudah balik langsung وأيضا حتى يقوم الأب والأم بواجبهما في تعليم أولادهما الدين. أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. wahai orang-orang ليس فقط أنت، أهلك. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Bukan hanya diri kita, tapi keluarga kita. الشرط الثالث Yang ketiga, إملاك ya. الإقامة. Mukim, ليس مسافر، bukan orang yang sedang safar. لأن السفر يجيز الفطرة Karena orang yang safar boleh untuk berbuka. والمرض يجيز الفطرة. Dan مستطيع ثم الطهارة عند الأخوات. yang terakhir, suci dari haid dan nifas untuk orang tua. الآن عرفنا على من يجب الصيام. Baik, sekarang kita sudah tahu kepada siapa wajibnya saum. كيف نصوم؟ Pertanyaan, bagaimana saumnya? شيخ Syekh, أنا يأتي رمضان datang ويخرج Ramadan, رمضان ينتهي رمضان ولا أشعر أنني صمت بلذة العبادة، لا أشعر أن رمضان جاء وذهب. perhatikan Bu, Pak. Syekh, aku berulang kali Ramadan, datang Ramadan, keluar Ramadan, tapi aku tidak berubah, tidak mendapatkan enak lezatnya dalam beribadah. لأننا نصوم عادة. Karena kita saum hanya kebiasaan. تعودنا Kita رمضان sudah جاء terbiasa ataupun hanya adat saja. لم نستشعر أن هذه من أعظم العبادات. Dan kita tidak merasakan bahwa nikmat saum itu seagung-agungnya ibadah. لذلك قبل النية يجب أن نطهر القلب الذي هو مكان النية. Makanya sebelum niat kita bersihkan dulu diri kita dari segala macam dosa dan juga ya. نحن سننوي في قلوبنا أننا سنصوم رمضان. Kita berniat di dalam hati kita bahwa kita akan melaksanakan saum Ramadan. إذا كان القلب مليئا بظلمة المعاصي. Namun Imam Madzhab Syafi'i harus setiap malam niat untuk berpuasa esok harinya. Paham Bu Bapak? Baik. نوينا. Kita sudah niat. بعد ذلك ماذا يجب أن نفعل؟ Setelah itu apa kewajiban kita untuk lakukan? أن نمتنع عن الطعام والشراب والشهوة. Untuk menahan diri dari makan, minum, dan syahwat. واجب. Hukumnya wajib. وأيضا Kemudian setelah itu نحفظ اللسان والبصر. perhatikan, menjaga lisan dan pandangan. وأيضا Setelah itu نكثر من الطاعات ولا نضيع الأوقات. memperbanyak ketaatan dan tidak tidak terlalaikan oleh hal-hal yang sia-sia. 7 أمور. 7 perkara. هذه واجبة على كل صائم. Ini wajib atas setiap orang yang ingin saum. حتى يقبل Supaya Allah menerima, حتى يقبل صيامنا. supaya Allah menerima saum kita. لا بد أن نمتنع عن الطعام. Pertama, harus kita pastikan menahan dari makan, والشراب dari minum, والشهوة syahwat, وأن نحفظ النظر. menjaga pandangan, نحفظ اللسان. menjaga lisan, نكثر من الطاعات memperbanyak ketaatan, ولا نضيع الأوقات. وعلى الإنسان أجر عظيم. maka telah terhalang dari pahala yang besar. فإذا كان تضييع الأوقات في غير رمضان غير جيد، ففي رمضان يكون أسوأ. Perhatikan Bu, kalau melalaikan banyak hal-hal yang sia-sia kita lakukan selama Ramadan jelek, di bulan Ramadan lebih buruk lagi. إذا ما الواجب على الصائم؟ Maka apa kewajiban orang yang berpuasa, Pak? 7. 7. Pertama, طبعا أولا قبل هذا السبعة لا بد من النية. baik, sebelum itu semua niat dulu. Baik, yang pertama sebelum apapun, قبل الصيام النية. sebelum saum itu niat.
وبعد أن نبدأ بالصيام نمتنع عن الطعام والشراب والشهوة. Kemudian setelah saum, apa yang harus kita jaga? Pertama, jaga untuk tidak makan. Kedua, minum. Syahwat. Tiga, Syahwat. syahwat. Jaga pandangan. 4, Jaga pandangan. حفظ البصر. jaga pandangan. حفظ اللسان. Lisan. Jaga lisan. Tingkah laku. Kerjaan apa tadi? الإكثار من الطاعات. Memperbanyak taat. وعدم تضييع الأوقات. Yang ketujuh, tidak membuang waktu Sia-sia untuk tidur. dalam hal yang tersirat dalam kesia-siaan. Tulisannya. هذه أمور واجبة. Ini perkara yang wajib. طيب ما هي الأمور المستحبة التي هي من السنة أن نفعلها؟ Ini hal yang wajib, ibu bapak ya. Kalau hal yang sunnah atau yang disukai untuk kita lakukan, ما هي الأشياء التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم؟ apa saja perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat saum dan itu hukumnya sunnah. أولا Yang pertama, السحور. sahur. Sahur sunnah tuh. أن يأكل شيئا قبل أذان الفجر. Makan sesuatu sebelum fajar. Apapun itu. قال صلى الله عليه وسلم لا تتركوه فإن فيه بركة. Perhatikan Bapak, jangan kalian tinggalkan sahur karena di dalamnya terdapat keberkahan. Nih, yang ingin banyak berkah, makan sahur. Apa? أنا أكلت بعد العشاء. Syekh, aku telah makan setelah Isya. فل. Sudah kenyang. sudah makan. Entah ya dengan akal. اشرب ولو كأس ماء. Minum walaupun hanya segelas air. لا تترك السحور فإن فيه بركة. Jangan pernah tinggalkan sahur karena di dalamnya terdapat keberkahan. Berkah. تأخير السحور. Yang kedua, mengakhirkan sahur. بعض الناس يقول شيخ Syekh, هل صحيح لابد أن نمسك قبل الأذان بساعة؟ apakah betul untuk adanya imsak 1 jam sebelum adzan? لا غير صحيح. Enggak, itu pendapat yang kurang tepat. هذا مما اعتاده الناس وهو خلاف دين الله. Itu cina hal-hal yang baru yang itu juga khilaf sunnah. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل حتى يشرع في الأذان. Rasulullah SAW makan bahkan telah dekat waktu adzan subuh. والنبي صلى الله عليه وسلم Dan Rasulullah SAW أمرنا أن نؤخر السحور إلى ما قبل الفجر. memerintahkan kita untuk mengakhirkan sahur dan telah dekat ke waktu subuh. الله تعالى يخبرنا في سورة البقرة Dan Allah mengabarkan ini dalam surat Al-Baqarah. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah sampai telah terlihat bagimu yaitu guratan merah ketika matahari ini. Oh, jadi masih. لذلك الذي نجده في كثير Kalau من ada المساجد adzan Maka kita lihat Adzan kalau kitanya lagi minum banyak boleh dari langsung nggak. في رمضان di Ramadan. waktu imsak. Tapi imsak katanya udah nggak boleh. Boleh. Itu ada لا yang يوجد terdapat شيء nggak في الشرع boleh. اسمه وقت coba الإمساك. Kan Ya, dalam syariat tidak ada sebenarnya waktu imsak. هذا مما اعتاده الناس. Itu hal-hal yang baru dalam إذا كان وقت الإمساك قبل الفجر ب5 أو 10 دقائق لا بأس. أما إذا كان Imsak kan ساعة sebenarnya cuma هذا خلاف peringatan السنة. Perhatikan Bapak, jika waktu Tapi imsak katanya 5 imsak itu atau 10 artinya ya ini puasa. boleh. Namun Oh. jika sampai 1 jam dari waktu adzan ini nggak boleh. Tidak Oh, ada nggak boleh. sama. Berarti waktu adzan masih boleh. السنة الثالثة Yang ketiga, sunnah yang ketiga, 1 jam. kebaca ayat. أثناء Orang udah الصيام keluar matahari Pada aja saat masih saum, boleh. نكثر من الدعاء. memperbanyak doa. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن للصائم دعوة لا ترد. Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa orang yang saum ada doa yang tidak akan tertolak. Yang keempat, عند الأذان pada saat adzan
تعجل الفطر. Saat adzan apa nih? Maghrib. أول ما يؤذن نفطر. Langsung buka. Apa maksudnya? Bersegera berbuka ya. Berarti pasti بعض sudah الناس maghrib. يمسك التمر هكذا بيده. Perhatikan, ketika Langsung Allah dibatalkan. langsung makan, nggak langsung nunggu sampai akhir adzan. Adzan, ya. يمسك التمر هكذا Banyak pendapat orang yang melakukan. يسمع الأذان وإذا انتهى الأذان يأكل. Perhatikan, ketika kemudian banyak di antara manusia katanya mereka memegang kurma setelah beres adzan baru minum atau makan. ليس هذا سنة رسول الله صلى الله عليه Bukan وسلم. seperti ini sunnahnya Rasul. الذي ورد في حديث أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم Yang diriwayatkan dari Anas yaitu pembantunya Rasulullah SAW. أنه كان يؤذن إذا سمع بداية الأذان. كان يأكل. Nah, bahwasanya ketika adzan Allahu Akbar langsung ham. Ya, itu sunnahnya. هذا لا يجوز إلا إذا سافرنا. Ini nggak boleh kecuali kalau kita bersafar. Paham? إذا سافرنا Kalau kita safar, يجوز أن نقصر. boleh untuk qasar. المريض Orang yang sakit, ولو كان يموت لا يجوز أن يقصر. ibu yang sakit walaupun akan mati nggak boleh untuk mengqasar. ممكن أن يصلي في قلبه Mungkin dia bisa sholat dengan niat dalam hati saja وهو نائم dan dia tidur بدون وضوء إذا لا يستطيع الوضوء. walaupun tanpa wudu karena nggak bisa wudu nggak apa-apa. لكن لا بد 4 ركعات. Akan tapi harus sholatnya 4 rakaat. الذي يجوز له أن يقصر هو Yang- المسافر فقط. Yang boleh untuk safar itu hanya bagi yang musafir. هذا السفر الذي يجيز قصر الصلاة هو الذي يبيح الفطر. Nah, musafir yang boleh untuk berbuka sama seperti bolehnya untuk mengqasar. Kam ada masafar? تقريبا 80 كيلو. Kurang lebih 80 km. يا 80 كيلو تقريبا. Kurang lebih. Saya nanya, berapa jarak safar itu? 80 km. الذي يباح له الفطر أيضا المريض. Orang yang sakit. ليس كل مرض يبيح الفطر. Perhatikan, tidak semua orang sakit boleh untuk berbuka. يعني مثلا أنا كنت ألعب في كرة القدم. Contoh, Syekh habis beres main bola, بدل أن أضرب الكرة ضربت الأرض. ya, harusnya nendang bola, ini nendang tiang tanah. لا يجوز أن أفطر. Gak boleh apa? Bukan. إذا عندي ألم في الضرس هنا Atau sakit gigi, أو عندي صداع atau pusing, puyeng, خفيف لا يجوز. puyeng, قال العلماء gak boleh. العلماء قالوا المرض الذي يبيح الفطر هو المرض الذي إذا صام المريض يزيد مرضه أو يتأخر شفاؤه. Ulama mengatakan jika saum akan susah sembuh atau susah إما يزيد مرضه أو يتأخر شفاؤه. susah sembuh atau bertambah sakit. Kebaca Bu, Pak? Jauh طيب nggak هذا المريض kebaca. والمسافر. من يجوز أيضا له أن يفطر؟ Baik, ini orang sakit dan sadar. Siapa lagi yang boleh untuk berbuka? بسم نسأل الأخوات. Nah, ibu-ibu, kita nanya ibu-ibu sekarang. Ayo ibu, إذا لا يعرفون نسأل الرجال. kalau nggak tahu ibu-ibu, nanya bapak-bapak. من يباح له الفطر؟ Siapa saja yang boleh untuk berbuka, Bu? Ibu, Menyusui. paham Bu? الحامل والمرضع. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصيام. Sesungguhnya Rasulullah mengatakan Allah kemudian meringankan orang yang hamil ataupun orang yang menyusui. بشرط Dengan syarat. إذا كان الصوم يؤثر على الحمل أو على الأم. Perhatikan saya tulis di sini. Jika saum berpengaruh pada hamilnya atau jadi apa bukan susunya. وهذا يكون بين المرأة وبين الله. Dan ini khusus perempuan, para ibu-ibu dengan Allah. إذا كانت حامل أو مرضع
والصيام لا يؤثر. Jika hamil kemudian ataupun menyusui namun tidak berpengaruh pada janin atau bayinya, لا يجوز لها أن تفطر. gak boleh untuk buka. Paham ibu-ibu? Paham. Pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Engkaulah yang menciptakan kami, dan kami adalah hamba-Mu. Kami berusaha menepati ikrar dan janji kami kepadamu dengan segala kekuatan kami. Kami berlindung kepadamu dari keburukan amal kami. Kami akui betapa besarnya nikmat-Mu pada kami, dan kami akui betapa banyaknya dosa kami. Karenanya, ampunilah ya Allah. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkan Engkau. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syaqaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana innana amanna farzuqna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alna muqima shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Yang masih kesulitan boleh lihat di layar depan karena sudah ditampilkan surat An-Mulk. Baik, kita mulai baca bersama-sama dari bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal
kita sekarang baca, kita serahkan ke Fatih mau baca secara apa kita sama-sama mengikuti. Silakan. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Wabil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi israh li sadri wayassir lisani yafqahu qawli. yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Yang mustahik, yang berhak mendapatkan bantuan, maka di sini kami hadir AKM sebagai jembatan. Maka salah satu program yang kami laksanakan adalah pertama tadi kaderisasi guru yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Ismail. Kemudian program yang selanjutnya adalah ini unik ya, mencuri tanpa merugikan yang punya. Nah, apa itu Ustadz? Nah, kami ada Persiapan pulang ya? tol Udah untuk selesai. masyarakat Terakhir di nih. sekitar kampung Kajian terakhir. Mahfiroh. Nah, jadi Lagi ketika promosi kita melihat Kampung itu, Mahfiroh. mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala. Maka ayah bunda yang ingin ikut serta membagikan iftar di sekitar Kampung Mahfiroh nanti bisa menghubungi admin kami di Selasan Masjid. Kemudian di AKM juga ada penyuluhan kesehatan, insya Allah gratis, insya Allah itu bersama masyarakat. Masya Allah Bu, Pak, kami dari AKM survei ke kampung-kampung dan mereka menyambut antusias. Nah, maka mari, ini adalah ladang amal kita semuanya. Kita berlomba, apalagi ayah dan bunda itu kan diluaskan rezekinya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada hak orang miskin. Kalau kita tidak mengeluarkan, sama saja kita memakan hak orang lain. Nah, kita hadir sebagai jembatan. Nah, tadi kaderisasi guru, penyuluhan kesehatan, iftar, dan juga ada uang saku. Uang saku bunda dan ayah kalau lewat depan situ kan banyak sekolahan. Nah, itu ternyata ketika kita survei anak-anaknya banyak yang kurang mampu. Dan ada juga satu keluarga yang hidupnya numpang ke tetangganya. Ada juga. Nah, kita kan nggak tahu ya, taunya ya lewat jalan aja, paling nggak masuk itu. Nah, ternyata banyak orang sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita. Nah, maka ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak kepada ayah bunda untuk sama-sama ayo kita gotong royong, kita bahagiakan saudara-saudara kita
yang sangat membutuhkan. Nanti di kita juga ada program zakat fitrah. Zakat fitrah ini nanti kita bagikan kepada pertama pekerja di Kampung Maghfirah yang tukang-tukang, bibi-bibi mungkin, dan kemudian masyarakat yang berada di lingkungan Kampung Maghfirah. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan kepada ayah bunda semuanya. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga niat baik kita, semoga uluran tangan kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fi hajati akhihi kanallahu fi hajatihi. Barang siapa yang memudahkan kemudian menanggung hajatnya orang lain, maka Allah pun akan memudahkan dan menanggung hajat orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, kita telah melakukan i'tikaf dari kemarin sampai hari ini dengan mengisinya dengan thalabul ilmi, belajar, dan mengisinya dengan ibadah dan juga dengan silaturahmi. Mudah-mudahan sudah banyak kenalan baru selama di sini. Alhamdulillah. Sebelum memulai, saya hanya ingin memperkuat apa yang disampaikan tadi oleh anak-anak mahasiswa STIP. Yang pertama tentang kesempatan untuk mungkin punya anak-anak baik, tetangga-tetangga baik, punya kemampuan belajar tapi nggak punya biaya. Punya semangat, harus punya semangat, karena di sini kalau nggak semangat pasti nggak betah. Kalau nggak semangat pasti nggak betah, karena di sini tidak kuliah biasa. Di karena kita ingin mendidik menjadi jeruk, makan jeruk nih. Bukan menjadi hanya tamatan S1 yang bawa emak kemana-mana cari kerja. Jadi alumni STIP nggak ada yang cari kerja, karena kerjanya sudah apa? Mereka buat sendiri. Ya, makanya kalau punya tetangga yang baik-baik, sekali lagi yang baik-baik. Kalau nggak baik pasti nggak betah. Sehari 2 hari langsung apa? Pulang, ya. Dan semuanya 100% beasiswa. Siapa yang ngasih beasiswa? Para jemaah. Kita punya program namanya yang tadi, yang kedua program anak asuh. Program anak asuh yaitu siapapun yang ingin dapat pahala ilmu tapi dia nggak punya ilmu, sudah terlanjur tidak belajar dari muda, ya, belajar agama maksudnya, tapi pengen dapat pahala apa? Ilmu. Caranya gimana? Biayain mahasiswa kita, nanti mereka pasti jadi guru, karena dari awal doktrinnya semenjak masuk. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alladzina haula Raditu billahi rabban.
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil nahiyati ya Rasulullah. Rabbi shrah li sadri Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Ahmad Hatta, waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada malaikat namanya malaikat sayyarah. Malaikat apa? Sayyarah. Sayyarah itu artinya yang jalan, yang muter. Makanya mobil dalam bahasa Arab sayyarah. Jadi apa? Muter gitu ya. Ada malaikat namanya sayyarah, muter-muter di langit. Ngapain panjang umur? Ya? Umur sih nggak usah panjang-panjang, Bu. Yang penting panjang umur apa? Ibadah. Umur ibadah. Kalau umur hidup nggak usah panjang-panjang, capek. Semakin panjang, Capek. pengen 150 tahun. Orang 100 tahun aja udah apa? Bongkok. Capek. Makanya umur hidup nggak usah panjang-panjang, cukup secukupnya aja. Yang panjang harus apa? Nah, Ibadahnya kalau ini harus panjang. Bagaimana memperpanjang umur ibadah? Ibu, perhatikan. Jadi umur hidup 60, 65 seperti Rasul, 70, alhamdulillah. Tapi kalau umur ibadah, kalau bisa ribuan tahun. Berapa umur hidupnya? 50. Umur ibadahnya 50. 10.000 tahun. 10.000. Lebih panjang. Gimana caranya? Ya ada itu. Dengan Ramadan. Salah satu yang bisa memperpanjang umur ibadah adalah pahala. Mau Bu? Umurnya meninggal umur 50, tetapi dapat pahala. Umurnya berapa? 1000 tahun. 2000 tahun. Bisa dengan Ramadan. Caranya adalah dengan apa? Ibadah. Mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar. 1000 bulan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma," barang siapa yang sholat malam Lailatul Qadri, satu malam saja, yaitu pada malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosanya diampuni. Ya. Semua dosa diampuni.
Lalu Allah mengatakan bahwa ada malam yang ibadah pada malam itu lebih baik dari berapa? 1000 Berapa bulan. 1000 bulan ini? 82 tahun lebih, 83 tahun kurang, ya kan? 82 tahun. Kalau Bapak dapat Umurnya nggak 10 sampai kali, 80. berarti berapa? 830. 800. Kalau dapat 15 kali? Kalau dapat 20 kali? Makanya orang-orang yang ngerti, Pak, setiap tahun kerjaannya cuma cari Lailatul Qadar aja, mencari ridho Allah dan mati dalam kondisi ridho Allah. Demikian kesempatan di bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu, ini kesempatan mahal. Yuk kita dapatkan. Gimana caranya? Gimana caranya? Buat agenda Ramadan. Jangan biarkan Ramadan berlalu seperti itu saja. Buat agenda. 4. Ya. Yang pertama, berikan waktu untuk Ramadan. Jangan katakan nggak punya waktu. Mohon maaf, Ramadan kali ini sibuk banget. Ya. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita ketemu dengan Ramadan ini. Amin. Ramadan tahun depan. Hah? Ramadan tahun depan? Insya Allah. Jangan katakan, insya Allah sih dapat. Ini Ramadan terakhir. Kalau dapat lagi tahun depan, amin. Alhamdulillah. Yang bikin kita males itu, insya Allah sih tahun depan masih. Makanya akhirnya kita nggak punya waktu untuk Ramadan ini, karena kita janjikan waktunya tahun depan. Sekarang. Yuk bikin agenda. 10 peluang ini butuh waktu. 10 program ini butuh apa? Waktu. Itu yang pertama. Berikan waktu. Jangan sampai terlewat gara-gara kita nggak punya waktu. Kenapa nggak punya waktu? Kenapa nggak punya waktu? Nggak diprioritaskan. Segala sesuatu yang diprioritaskan pasti punya waktu. Itikaf 10 hari nggak punya waktu. Yang pantas nggak prioritas. Ya, tarawih nggak punya waktu, nggak prioritas. Tarawih itu harus punya waktu. Ustaz, saya pulang kantornya terlalu malam, cari masjid terdekat. Berhenti di masjid terdekat. Ya, jangan janjikan. Nanti kalau pulang bisa sholat malam lagi, bagus tambah. Jangan janji. Akbil, datang ke sini. Datang ke sini. Ayo, ini kesempatan. Seperti orang, Pak. Buka apa? Buka dagangan. Dan khusus untuk hari ini, doa. Minta yang terbaik untuk kita. 1 tahun ke depan. Dan jangan lupa selipkan doa. Husnul Khotimah. Matikanlah dalam kondisi apa? Husnul Khotimah. Begitu. Silakan kalau ada lagi. Silakan. Ya. Ya, dengan cepat. Yang ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menanyakan apakah seorang wanita bisa mendapatkan Lailatul Qadar dia di rumah? Karena wanita, Ustaz. Baik, kalau wanita lagi berhalangan, lakukanlah maksimal yang bisa dia lakukan. Boleh di rumahnya. Isi tetap dengan apa? Beribadah. Kalau beliau nggak boleh sholat, isi dengan apa? Zikir, baca Quran, tanpa pegang apa? Al-Quran. Atau sekarang alhamdulillah ada apa? HP, karena HP tidak dianggap Al-Quran. Ya.
tapi tidak Oh dianggap gitu. Al-Quran. isi dengan memperbanyak doa, ya, dia insya Allah tetap mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Ya. Jadi yang dapat pahala Lailatul Qadar itu semua orang yang mengisi malam itu dengan ibadah. Siapapun yang mengisi dengan ibadah, dia dapatkan pahala ibadahnya pada malam hari itu. Berapa banyak? Sebanyak ibadahnya. Ya. Berapa besar? Sebesar usaha yang dia lakukan. Ya. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi insya Allah ibu-ibu yang sedang berhalangan atau kondisi lagi sakit atau apapun, silakan. Ya. Ada lagi Pak, cerita Mas Nurhotin. Ada seorang ibu-ibu lagi sakit. Buat Ramadan ini lebih daripada seorang ibu menyiapkan bayi. Ramadan ini memang dibuat oleh Allah untuk hamba-hambanya yang beriman dan yang bertakwa, kondusif banget untuk mendekat kepada Allah. Coba bayangkan hadis ini Bapak dan Ibu dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwal laila," pada malam pertama min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan, sufidat syaitan, setan diluluh. Setan-setan, kalian jangan ganggu hamba. Beda. Bagaimana Ramadan ini benar-benar disiapkan Allah untuk beribadah. Jangan ganggu hamba. Padahal Bapak Ibu tahu kan setan itu siapa? Makhluk yang diizinkan oleh Allah untuk mengganggu kita. Tapi khusus di bulan Ramadan dibelenggu untuk tidak mengganggu. Wa maratil jin, dan para jin dikurung. Jadi setan, jin, Bapak dan Ibu semua dikurung. Baik, peluang pertama. Ya, memasuki bulan sebelum masuk menjelang Ramadan, kondisi ini sangat kondusif sekali untuk ibadah Bapak dan Ibu. Masih ingat nggak kita punya anak bayi? Apalagi tradisi di Indonesia 7 bulan, Keimanan kita 2 bulan sebelum supaya Ramadan lahir. Biasanya orang tuanya sudah ngapain? Mendapat ridho dari Allah. Beliin semua peralatan ibu yang di sini kita amalkan. Amin. Nanti sudah beli selanjutnya. Amin. Baik, udah beliin apa? Terima kasih. Udah beliin Assalamualaikum tempat tidurnya. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, begitulah senangnya kita menyambut baik, supaya dia peluang untuk dapat pahala dan ridho Allah. Bagi yang ingin posisinya naik di sisi Allah dan mendapatkan ridho dari Allah, Ramadan itulah kesempatan yang luar biasa, di mana pahala itu dilipat gandakan oleh Allah, kesempatannya diperpanjang oleh Allah, dan kita benar-benar dijanjikan derajat yang dekat dengan Allah. Dari mana dalilnya? Dari hadis yang tadi. Kullu amal ibn Adam, setiap amal ibadah anak cucu Adam untuknya, kecuali puasa. Bapak dan Ibu, ini ingin menggambarkan betapa Allah
ingin memberikan posisi yang spesial bagi orang-orang yang berpuasa. Kebayang nggak Pak? Ketika kita ngomong kepada anak-anak kita misalnya punya 4 atau 5 anak, ini bagus, ini luar biasa, ini hebat, yang ini untuk apa? Atau ini untuk ibu. Apa artinya Pak? Yang ini semua bagus, tapi ini spesial. Jadi Allah SWT ingin punya hubungan spesial dengan kita, Bapak dan Ibu. Allah ingin kita punya kedekatan yang sangat spesial. Itulah sebabnya Allah mengatakan semua amal anak cucu Adam, ya itu kembali untuknya. Yang bagus, yang pahalanya banyak, nih kembali lagi untuknya. Tapi satu yang kalau engkau lakukan itu untuk dan aku yang akan membalasnya. Spesial nggak Pak? Jadi itulah sebabnya kata ulama, satu amalan ibadah yang tidak diketahui berapa pahalanya, yang tidak diketahui berapa pahalanya. Apa itu? Puasa. Saking spesial. Allah nggak ngasih tahu berapa pahalanya. Kata Allah, ini untukku dan aku yang akan membalas. Ya, makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika puasa rasakan hubungan spesial dengan Allah. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Kami berdoa mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kesempatan ketemu dengan Ramadan kali ini. Amin. Allahumma barik Ramadan, Allahumma barik Sya'ban, Allahumma barik Sya'ban. Amin. Ya Allah, berkahi kami ya Allah dengan sehat, dengan umur panjang, amin, dengan kemudahan dan kelapangan di bulan amin. Sya'ban ini dan juga di bulan Ramadan. Ya Allah, amin. Berikan kepada kami Ramadan. Amin. Berikan kepada kami Ramadan. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang mendapatkan Ramadan tapi tidak mendapatkan semua keutamaan Ramadan. Amin. Berikan kepada kami Ramadan ini, berikan kami ampunan-Mu ya Allah. Amin. Berikan kami pahala yang sebesar-besarnya dari-Mu ya Allah. Amin. Berikan ridho-Mu kepada kami ya Allah. Amin. Berikan pembebasan dari api neraka untuk kami semua yang hadir dalam majelis ini ya Allah. Amin. Ya Allah, berikan kepada kami surga-Mu dan ridho-Mu. Amin. Berikan kepada kami kesempatan ketemu dengan Lailatul Qadar ya Allah. Amin. Ya Allah, berikan kami taufik untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar. Amin. Berikan kepada kami kesempatan untuk mendapatkan taufik untuk berdoa pada malam Lailatul Qadar. Amin. Dengan doa-doa yang baik ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kesempatan untuk menuntaskan Ramadan. Amin. Dengan janji dari Engkau ya Allah, pengampunan seluruh dosa kami ya Rahman ya Rahim. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan waktu kepada kami untuk bisa mengisi Ramadan dengan baik ya Allah. Amin. Berikan kekuatan fisik kami untuk beribadah pada bulan Ramadan. Amin. Berikan kemudahan rezeki kami untuk mendapatkan pahala sebesar-besarnya dari Ramadan. Amin. Mudahkanlah kami mengajak keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami ya Rahman, untuk semuanya beribadah kepada-Mu ya Amin. Rahman, ya Rahim. Ya Allah, amin. Berikan keberkahan hidup kepada kami semua dan Amin. matikan kami dengan husnul khatimah. Amin. Akhir kalimat kami, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan Allah berkahi Bapak Ibu semua. Amin. Yang banyak. Amin. Kesehatan. Amin. Kemudahan rezeki. Amin. Sampai kita ketemu dengan Ramadan kali ini. Amin. Alamin. Terima kasih. Rasulullah orang yang paling tahu dengan nilai tukar di bulan Ramadan. Makanya dalam hadis sahih dikatakan ya, bahwa Rasulullah SAW ajwadun nas. Apa Pak? Ajwadun nas. Ajwad itu artinya orang paling pemurah. Rasulullah itu orang paling apa? Pemurah. Diminta pasti diberi. Jadi orang kalau minta ke Rasulullah itu nggak pernah nggak dikasih. Ya. Kalau orang kelihatannya nggak pantas dikasih duit, dikasih sesuatu oleh Rasulullah. Ada yang minta-minta, Rasulullah kasih apa? Parang. Nih, suruh kerja. Dengan ini kau dapatkan duit. Jadi Rasulullah itu ajwan, paling pemurah. Dan dia tambah pemurah di bulan Ramadan. Sampai-sampai dirumpamakan dengan Rihul Mursalah. Rihul Mursalah itu adalah angin yang meniup, yang dengan tiupan itu terjadi pembuahan. Jadi tiupannya pas, nggak terlalu apa? Nggak terlalu kencang, nggak juga terlalu apa? Lambat. Sehingga ketika pohon-pohon ditiup oleh angin mursalah ini, terjadilah apa? Pembuahan dan hasilnya manfaatnya banyak. Begitulah Rasulullah SAW diperumpamakan dengan angin yang membawa kebaikan, ya. Dan kebaikannya melahirkan kebaikan lagi, dan itu di bulan Ramadan. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semua kebaikan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah berbuat baik dengan orang, membaca Al-Quran, sholat, zikir, i'tikaf, dan termasuk bersedekah. Ya. Dan salah satu momen yang sangat baik di Ramadan ini adalah apa Bu? Punya pahala puasa yang banyak dengan harta kita. Ibu-ibu, Ramadan itu berapa hari? 29 atau 30 hari. Maka kalau kita puasa sendiri, dapat pahala puasa paling 29 atau 30 hari. Bisa nggak kita dapat sekali puasa 1000 puasa? Caranya? 2000 puasa. Nasi 3000 puasa. Makan orang. Makanya orang-orang kaya yang ngerti ini Pak, bahkan ada hidupnya cuma mikirin ngasih bukaan puasa. Ada di Mekah itu seorang guru, dia berhenti dari guru, kerjaannya sekarang ngasih buka puasa, karena dia berharap dia punya pahala puasa yang banyak. Gimana caranya dapat pahala puasa yang banyak? Memberikan makanan untuk orang yang berpuasa. Yuk berlomba-lomba untuk memberi makan orang yang berpuasa.